Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dengan NIM C1C022081 sebagai mahasiswa dari kelas R10 dengan mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu sumber hukum Islam. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah, ketentuan yang telah digariskan oleh Allah atau tidak, sebagaimana yang sudah tertuang dalam ayat berikut. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yaitu dalam bentuk Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, yaitu pada Quran ayat Quran juz keempat ayat ke-59. Lanjut, di sini ada jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam, urutan prioritas pengambilan sumber hukum Islam antara Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum. Pertama-tama, hendaklah dicari dulu di dalam Al-Quran. Ketetapan hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran, ditetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunnah, begitulah seterusnya. Selanjutnya, selanjutnya ada urutan pengambilan hukum Islam. Urutan ini terbagi dalam beberapa urutan, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Ijma, yang keempat adalah Qiyas. Berikut ada mukjizat dan fungsi peranan dari Al-Quran. Salah satu mukjizat yang terdapat pada Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalnya pemberitahuan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dahulu bangsa Romawi kalah. Hal ini terdapat pada Quran juz ke-30 ayat 1-5. Dan salah satu fungsi dari Al-Quran yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup terdapat pada Quran juz ke-40 terdapat pada Al-Quran, yaitu bukti nyata bahwa kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, telah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat, yaitu dengan membaca dan menghafalnya, memahami dan mendabulkan serta merealisasikan nilai-nilainya dalam amal yang nyata. Di sini ada fungsi as-sunnah. Fungsi dari as-sunnah tersendiri antara lain yang pertama menguatkan hukum yang telah diterapkan di dalam Al-Quran. Yang kedua memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga membatasi kemutlakannya. Keempat mengkhususkan keumumannya. Yang terakhir adalah menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Lanjut, fungsi dari ijma. Fungsi ijma dalam hukum Islam menjamin kebenaran hukum yang muncul dari kias, membatasi kias yang bersifat salah, menetapkan hukum atas permasalahan tertentu, dan menghindari ketidakadilan. Hal ini dapat juga berarti bahwa ijma dapat juga menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya di sini ada fungsi dari kias. Adapun fungsi dari kias itu yang pertama adalah memungkinkan para ulama menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah. Yang kedua,
dapat dijadikan hujah atau dalil atas hukum-hukum mengenai perbuatan dari manusia. Dan yang ketiga, membantu menemukan solusi dari suatu permasalahan yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.